Penjabat Bupati Lombok Timur menyerahkan surat keputusan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tenaga teknis hasil optimalisasi pemenuhan kebutuhan formasi tahun 2022. Pegawai yang sudah dinyatakan lulus ini diharapkan bisa menjalankan tugas dan melayani masyarakat dengan baik. Penjabat Bupati Lombok Timur menyerahkan surat keputusan secara simbolis kepada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tenaga teknis hasil optimalisasi pemenuhan kebutuhan formasi tahun 2022 yang dilaksanakan di Rupatama 2 Kantor Bupati Lombok Timur. Hadir dalam kegiatan tersebut penjabat sekretaris daerah, perwakilan OPD, dan 34 orang yang menerima SK P3K tenaga teknis. Kepala BKPSDM Lombok Timur Haji Mogeni menyampaikan pembagian surat keputusan kepada P3K ini merupakan pembagian yang keempat dari semua formasi yang didapatkan Lombok Timur pada tahun 2022 yang lalu. Dari data yang ada, Lombok Timur mendapatkan kuota CASN P3K sebanyak 2.397 formasi yang terbagi menjadi 2.057 untuk formasi tenaga pendidik, 2.050 untuk tenaga kesehatan, dan tenaga teknis sebanyak 85 orang. Dalam proses pengangkatan P3K dimulai dari pengadaan, pendaftaran, seleksi, hingga pengumuman kelulusan sehingga dibagikan SK sesuai surat keputusan dari pihak kementerian. Perlu dimaklumi oleh kita semua bahwa pada formasi 2022, Kabupaten Lombok Timur mendapatkan formasi CASN P3K sebanyak 2.397 orang. Jadi formasi P3K Lombok Timur 2022 sebanyak 2.397 orang. Dengan rincian di 3 kategori, guru sebanyak 2.057 orang, nakes sebanyak 2.055 orang, dan teknis sebanyak 85 orang. Penjabat Bupati Lombok Timur Haji Muhammad Juwaini Taufik menyampaikan pengumuman formasi ini sesuai dengan kebutuhan pegawai baik PNS maupun P3K di lingkup Pemda Lombok Timur. Untuk formasi teknis, Pemda Lombok Timur telah mengajukan formasi sebanyak 90 formasi lebih. Namun yang lulus passing grade hanya sebagian dan sisanya tidak bisa masuk karena nilai di bawah standar kelulusan. Masih banyaknya formasi yang kosong pada tahun 2022 yang lalu, Pemda saat ini sudah mengajukan formasi ke pemerintah pusat pada rekrutmen P3K tahun ini. Formasi itu pasti berdasarkan analisa kebutuhan pegawai. Memang tiap pegawai kan PNS dan P3K. Kalau itu kan sudah clear ya. Jadi itu yang melatar belakangi mereka. Karena formasi seperti yang disampaikan Pak Kepala BKPSDM, untuk teknis itu dulu formasi yang kita butuhkan itu 90 sekian. Tetapi yang masuk passing grade kan sekian. Sisanya kan sebenarnya tidak masuk passing grade karena ambang batas nilai. Banyak semua kepala daerah daripada kebutuhannya kosong gitu kan, dan ini kan berlaku untuk semua. Yang tidak baik itu apabila dengan perubahan itu hanya menguntungkan 1-2 orang. Melihat latar belakang, kalau ini kan menguntungkan semua yang lulus, yang tidak masuk dalam batas nasional, itu kan diluluskan. Tentu yang terbaik informasinya. Isnaini, Alif RG, Selaparang TV melaporkan.